Coba kalau dia itu beli FB-nya satu, terus sisanya itu kalau ibaratnya bener-bener mau beternak, nggak usah banyak-banyak, 10 ekor aja lah. Kambing-kambing yang lokalan ataupun kambing F1, F2, silangkan. Anak-anaknya itu akan mendongkrak harga jualnya. Kayak gitu. Kasarnya ngomong, kalau kambing Rambon di mereka jual di angka 1 juta di usia 2 sampai 3 bulan. Mungkin kalau kambing ini di angka 15 sampai 2 juta. Nah, situ ada. Nah, sederhana aja kita untuk ngasih jabaran. Ya gitu. Nah, potensinya, pertumbuhannya, nah, kemaksimalannya, nah, cenderung lari ke pasarnya. Itu pasarnya itu otomatis kalau ibaratnya untuk orang pemakai, untuk korban, untuk akekah, otomatis cari kambing yang bagus toh Mas. Iya. Yang tanduknya bagus, yang kambingnya gagah, yang bulat, yang badannya kasarnya ngomong daging kelihatan, nggak rewos, nggak jembrong kayak gitu kan, nggak cuma jogroknya yang tinggi. Nah, dia larinya ke situ. Sederhananya dia potong kasarnya ngomong sesuai dengan nilai belinya, kasarnya di angka 3,5 juta, ya gitu kan, sesuai itu keluar dagingnya bisa mencapai kasarnya ngomong 7 sampai 12 kilo. Untuk kambing Rambon. Untuk estimasi kalau pejantan crossbur buat korban ini karkasnya bisa berapa persen Mas? Kalau perawatannya maksimal bagus itu bisa 60%-nya malah. 60%? Iya. Mantap. Nah, kalau kambing-kambing lokal Jawa kambing lokal itu kita ngangkat di angka 40% atau 38 lah rata-rata. Rata-rata 38 up yang. Iya. 38. Itu selisihnya teman-teman tuh. Selisihnya bisa nyampe 20%-an. Dibandingkan dengan kambing mau cerita lokal. Pahitnya. Untuk yang pahitnya Mas, pahitnya sampean berternak kambing crossbur. Untuk yang pertama untuk kesehatan ataupun kematian dan juga pemasaran, monggo. Kalau masalah pasar insya Allah aman. Pasar aman. Kalau untuk kestabilan pasar insya Allah aman, karena untuk kapasitas kalau kambing saya ini, anak-anaknya ini kemarin ada sekitaran 30, paling sisa berapa ini? Ini udah termasuk pesanan orang. Tapi aku jualnya itu nggak terlalu kayak tahun-tahun yang lalu. Ini sudah indenan orang semua ini? Udah, insya Allah udah. Untuk pasarnya untuk sementara ini sampai masih kekurangan stok sebenarnya, tapi yo daripada untuk harga jualnya tetap tinggi apa masih? Kita lihat potensi dari recordingnya Mas. Recording, kalau ibaratnya recording itu kalau kambing-kambing yang kita kemarin belanja imporan, induk sama jantan impor itu harganya tetap, tapi enggak senilai kita belanja, tapi di bawahnya kasarnya ngomong selisih paling di angka 5 juta sampai 7 juta. F berapa itu? FB full blood. Iya. Jantan 5 juta rupiah. Selisih harga kalau ibaratnya kita belanja impor itu di angka 35, 40. Itu paling selisih kita nggak mau kasarnya jual itu pulang modal langsung enggak. Berarti sekitar kalau di sini harga full bloodnya berapa Mas? Lepas sapi? Lepas sapi di usia 4 bulan itu kemarin di angka 20-an. 20 juta jantan. Kalau yang betina apa lebih mahal? Betina sebenarnya sama. Sama, tapi kan untuk saat ini untuk FB jantannya belum tak keluarin. FB jantan. Untuk persilangan, karena aku punya tujuan itu di 100 ekor induk sih sebenarnya. 2 tahun nambah lagi. 2 tahun yang lalu itu udah di angka 70. Kalau mau dengar cerita pahitnya di sini nih. Kalau mau brepes kamu. 2 tahun yang lalu 70 ekor, dan sekarang sisa 30 ekor. Ini ada apa ini? Ada apa? Pas masa PMK itu kambingku banyak induk-induk yang udah hamil tua kayak gini nih Mas. Nggak mau beranaknya kayak gitu. Itu tingkat kematiannya tinggi, anaknya juga ikut kan kalau ibaratnya udah kayak. Terus udah terselamatkan di PMK, sama yang Surabaya itu mati kan termasuk di fase itu tadi. Terus masuk lagi ke ranahnya induk yang berikutnya itu mastitis. Kita terserang mastitis, luar biasa. Mastitis itu menurut sampan karena pakan atau dia terkontaminasi bakteri dari kandang, karena kandang saya ini kan kemarin tak sekat-sekatan itu sekarang tak bongkar semuanya jadikan kandang koloni kayak gini. Itu berpengaruh karena lembab Mas ya? Kelembapan itu kelembapannya terlalu tinggi teman-teman. Jadi sekarang ini di koloni
Ini sudah kemarin berapa lama Mas ini di koloni ini? Ini paling sekitaran 4 bulan. Dulu Iya. pernah sampai mencoba dengan breedingan koloni seperti ini. Yo pernah. Untuk tingkat keberhasilannya Mas. Untuk Keberhasilannya cempe-cempenya. kalau pertama aku koloni itu tingkat keberhasilannya di angka 25%. Banyak yang mati. Iya, Cempenya. dia gak metu. Oh. Karena pakan berarti kalau iya, gak ketemu, belum ketemu. Heeh. Prosesnya pakan. Terus ini diulangin lagi nih. Kita ulangi karena insya Allah kalau untuk pakan udah ketemu, udah bisa continue. Kalau dulu kan aku enggak. Tapi ini enggak tanduk-tandukan tumbur-tumburan ini Mas. Nah, itu permasalahannya, orang-orang itu banyak yang komentar kalau di koloni kambing tanduk-tandukan itu. Bermasalah buat Itu- kandungannya itu Mas. Itu permasalahannya. Kenapa kambing ini enggak bertanduk-tandukan itu sebenarnya dia itu asupan yang harusnya dia makan itu kurang. Kalau yang bertanduk-tandukan. Iya, makanya berebut tuh dia. Nah, ada yang kalah, yang ditanduk mundur, nggak makan. Nah, itu tadi yang terjadi, yang kambing itu keguguran, kan stres dia. Nah, kalau ibaratnya kalau benar-benar kita mensiasati pakannya itu dicukupi benar-benar, ya kayak gini, enjoy dia, Nyantai kambingnya Mas. nyantai. Lengek-lengek. Nah, iya. Selonjor-selonjor. Nggak berebut. Nah, tempat pakannya kita bikin 2 tempat, sana sama sini. Bisa Menurut sampean berpindah. ini kambingnya mikir apa enggak nih Mas? Mikirnya. Ya uang sing mikir. Sampean kan sembari breeding ini kan sampean menjadi supplier Mas ya. Supplier terbesar termasuknya di gisting Mas. Besar apa nih? Terbesar lah. Iya, besar Menurut pengamatan saya. tembrusnya. Untuk pengalaman jadi supplier ini Mas. Intinya kalau pas Lebaran Haji, jangan sampai punya judul ditulis di label besar gitu, melayani jual beli kambing korban. Nah, jadi korban. Jadi berarti bukan kita menyediakan kambing kurban, Udah saja. kita yang jadi korban. Udah jadi korban. Untuk pengalaman jadi supplier Mas, ini keuangan yang saya ingin tanyakan. Terutama kan kalau kita jadi supplier kan kalau masalah keuangan itu yang jadi masalah terbesar ini Mas. Kalau kerugian lah kita masih enjoy lah Mas, kerugian kematian di jalan ataupun kematian di lapak ini masih enjoy lah. Ini kan tutup lah ya. menurut ada nggak Mas uangnya yang nyangkut di luar? Kalau duit saya itu insya Allah nggak ada yang nyangkut. Bener. Serius. Heeh. Mau belum dibayar. Belum dibayar sampai sekarang itu nilainya Kalau kira-kira nyangkut berapa? kan biasanya ditransfer itu nyentel itu kan. Nyentel di gantungan Ini kunci atau agak gimana. selengan ini teman-teman. Aduh, ya aku cerita ya sedih-sedih itu ya jangan kita nikmati tapi jangan kita berlarut-larut. Nah, Pernah tinggal kena tipu nggak Mas intinya? ada di bos orang tahu ditipu orang Pernah nggak kita di bos. Untuk tahun ini saya itu yang nggak ketipu sih, ya moga-moga aja nggak ketipu. Uang yang belum keluar itu berapa ya nominalnya? Ya, kira-kira berapa Mas? Disebutkan Mas, Kalau biar tak teman-teman tahu ini. omong 450 sampai 500 juta itu sedikit ya. Setengah M saudara-saudara. Jadi untuk pengiriman Lebaran Haji kemarin masih belum keluar uangnya sekitar 400 nyampe 500 juga 500 juta Mas. Ora, setitik wi. Duitnya sopo iku? Setengah Duitnya sopo iku Mas? Beh. Aduh, makanya ngambil judulnya itu tadi jangan menyiapkan kambing korban, kita jadi korban. Kita yang jadi korban teman-teman. Ikut jadi korban pokoknya. Aduh, saya pusing ini. Ilmu apa yang kita dapat dari Mas Nasib untuk hari ini guys ini? Aduh. Aduh, ilmu nih gue mau aja ndelok senengku. Sebenarnya ini yang sampai rasakan ini sebenarnya sedih apa bahagia tuh Mas untuk saat ini untuk jadi peternak ataupun jadi supplier? Tetap bahagia no. Tetap bahagia. Sedihku ki mah diobati karo ternakku ini. Oh gitu teman-teman nih. Galaunya aku itu pulang dari mana-mana, lihat kambingku kok kelihatan gemuk, segar, sehat, kok pada bunting yang di sana itu kan, tinggal nunggu hari kapan beranaknya kan. Masalah-masalah yang di luar wes lali lah ya. Ya nggak lali sebenarnya, kadang terlintas Wes terlipur. pas nyiseng kan.
Wes iki. Untuk pakan nih Mas, sampan iki untuk pakan. Sampan menggunakan hijauan apa enggak ini Mas? Segar, hijauan segar. Enggak. Sama sekali? Enggak. Kita nyiasati kayak kalau ibaratnya kalau kita memakai hijauan lagi kan kita kerja 2 kali sih. Kerja 2 kali. Kenapa kayak gitu? Karena kalau sudah kita kasih pakan kasarnya musilase, fermentasi segala macam itu kan, nah kita jadikan pakan complete feed itu tadi ada serat, ada karbohidrat, ada protein, kita jadikan satu, kita mix, kita kasarnya ngomong kita perem, bahasanya gampang kayak tapi ya difermentasi itu kan. Nah itu semakin lama waktunya itu, nah di situ kan ada yang namanya sel amuba yang mengurai makanan itu, dia itu di dalamnya itu dia manaan lah bahasanya gitu ya. Ngembang. Ya mengembang lah kayak gitu. Makanya semakin hari tambah hari itu semakin bagus. Semakin lunak dia Mas ya. Semakin proteinnya cepat semakin untuk tinggi. Dicerna oleh kambing-kambing. Jadi lebih cepat untuk dicerna teman-teman. Jadi sampan ini ada bank pakan ini nggak buat stok pakan tiap sore Mas ya, ini berarti ngaritnya sebulan sekali ataupun 2 bulan kita sekali. Panen 2 bulan sekali itu Mas, 2 bulan sekali, tapi enggak sekaligus kita panen itu kan. Kalau untuk yang deket-deket rumah ini paling untuk tambahan aja, tambahan kita pangkas separuh apa seperempat. Sedikit motivasi lah Mas Nasib ini yang agak serius ini, tadi kebanyakan selengean ini. Motivasi bagi kami yang baru memulai ternak kambing crossbur ini Mas Nasib, biar kami tambah semangat ini, motivasinya apa Mas Nasib? Motivasi nih, jangan pernah maido kalau belum sampai kerja. Kami yang sudah bekerja ini ya, kami yang sudah memulai, jangan pernah berhitung hasil kalau prosesnya sampai belum jalani. Nikmati dulu prosesnya. Prosesnya yang mahal itu bukan hasilnya, prosesnya. Enjoy aja. Nah, setiap masalah itu pasti ada solusi. Motivasinya dibaca nih Mas. Motivasi. Keren. Banopati itu artinya apa Mas? Belum tahu Mas. Bahan ono mesti bati. Bahane ono mesti bati. Beternak itu menyenangkan itu. Enggak gemen-gemen bahasa ini Mas. Beternak itu menyenangkan kan, tapi ujung-ujungnya tetap cari keuntungan Mas. Iya benar. Ini saya simpulkan seperti ini nih, beternak itu menyenangkan. Oke, terima kasih untuk siang hari ini Mas Nasib. Semoga kedepannya tambah sukses selalu, murah rezeki, panjang umur, dan yang nyangkut-nyangkut di luar itu uangnya segera dibayarkan. Amin. Gitu aja teman-teman. Terima kasih telah menyimak video sederhana saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.